Berdasarkan penuturan Asmadi, salah seorang korban selamat kecelakaan maut ini, sekitar pukul 3 sore, rombongannya sudah mencapai Jalan Raya Purwasari dan mobil yang dikemudikan adiknya hendak mengantarkan satu persatu anggota keluarga mereka. Namun sayang, peristiwa naas itu tak terelakkan. Ceritanya, sopir saya itu kebetulan adik saya naik pick up, itu mau belok ke arah kiri, karena itu kan setelah jembatan tuh ada jalan ke arah PT Densus, mau belok mau nganterin adik saya. Itu mau arah kemana, Pak? Arah ke Karawang. Oh, arah ke Karawang. Tapi nanti ada jembatan, sebelum itu ya, sebelum kecelakaan kemarin itu ada jembatan, mau belok ke arah kiri. Tiba-tiba kejadian brak. Saya bingung. Pas ngelihat darah mulai berceceran. Adik saya sudah nggak ketahui kemana, yang satu ya, itu yang meninggal, Yayan Sopian namanya. Berapa orang Pak total di dalam pickup itu Pak? Ada 17 orang dengan bayi. Bapak waktu itu bisa diceritain nggak Pak, posisi duduknya di mana? Saya duduk ada di pojok kanan paling belakang. Ya tiba-tiba brak itu kan pakai atap ya, plafon sama atapnya tuh jatuh dan menimpa kepala saya dan sampai saya harus dijahit. Jadi dari 17 orang itu Pak, mohon maaf, yang kemudian selamat berapa orang? Yang dirawat, yang meninggal 2 orang, yang dirawat 6 orang, yang dirawat jalan 2 orang, yang rawat inap 4 orang. Itu tuh gimana sih Pak kondisinya ketika tabrakan terjadi itu ya Pak? Ya? Kondisi jalan itu sedang macet. Agak macet, jadi jalan merayap, paling 20 km per jam gitu. Tiba-tiba ada mobil sebelah sana. Jalan di luar jalur itu, jalur arah dari Karawang menuju Cikampek, sudah jalannya pun sudah ugal-ugalan, udah limbung jalannya pun. Naik median jalan. Cepet banget tuh Pak ya? Cepet banget, itu hanya kira-kira? persekian detik. Bukan menit, paling itu hanya 1 detik itu sudah nyampe di mobil saya, langsung berak. Langsung di sini nabrak motor-motor semua. Begitu saya berdarah, motor sudah banyak berjatuhan di sana di belakang saya tuh. Itu dan terbang, mobil itu terbang. Terbang menyentuh des ke mobil yang ditompangin saya, sudut kanannya itu, jadi kepala kanan mobil Elf itu ya menyentuh gini sudut kanan belakang mobil yang saya tompangi itu. Oke, berarti kan Bapak dalam kondisi sadar ketika itu ya Pak ya? Saya sadar sepenuhnya. Oke, sadar sepenuhnya. Nah, apa yang terjadi di dalam mobil yang Bapak? Di dalam mobil saya membangunkan pertama adik ipar saya. Kemudian Aisyah yang meninggal tuh kayaknya sudah bangunkan, itu sudah meninggal langsung tepat. Kemudian saya ngelihat itu Yayan Sopian, suaminya adik ipar saya itu ya, sudah ada di rumput di sini, dan ketika saya gini-giniin udah kayaknya sudah nggak ada nyawanya, udah hilang juga. Akhirnya ditinggal karena itu nanti akan diurus oleh polisi, dan adik saya menyelamatkan yang masih ada. Cuman satu lagi Najia Haira Sopian tuh putra dari almarhumah yang masih sekarang dirawat di rumah sakit umum. Korban meninggal dunia yang merupakan keluarga dari Asmadi adalah Yayan Sopian dan Aisyah. Keduanya adalah pasangan suami istri. Anak dari keduanya pun turut menjadi korban dalam kejadian tersebut. Hingga kini, gadis kecil itu pun masih dirawat di rumah sakit. Rumah ini merupakan milik pasangan keduanya. Kondisinya kini tampak sepi dan tak berpenghuni lagi sepeninggalan Yayan Sopian dan Aisyah. Hanya foto-foto keduanya dan anaknya yang masih terlihat di dinding rumah ini. Hening, sepi, inilah yang kami rasakan ketika kami memasuki rumah ini. Barang-barang yang masih tersimpan di sini adalah saksi bisu ketika ketiganya masih berkumpul di sini. Pak, kami juga mengucapkan turut berduka cita. Iya, ya, Pak, ya? sama-sama. Saya juga masih sangat sedih sekali melihat Hasa harus kehilangan tiba-tiba 2 nyawa. Ya, adik dan adik ipar saya, artinya adik ipar dan suaminya, dan anaknya harus yatim piatu dalam waktu sekejap gitu. Dan sekarang pun anaknya Najia Haira Sopian tuh masih dirawat di rumah sakit itu di RSUD Karawang. Saya juga nggak tahu bagaimana dia masa depannya. Ya mudah-mudahan dia punya inilah. Saya kalau memang ada, mudah-mudahan itu pihak perusahaan Elf-nya harus bertanggung jawab tentang masa depan. Paling tidak saya harus menuntut masa depan anak itu sampai dewasa. Kalau kami, oke lah masih sudah sehat kembali. Paling tidak itu yang sudah kehilangan kedua orang tuanya. Belum selesai dari ingatan kita tentang kecelakaan bus yang terjadi di Mojokerto, Surabaya, dan Karawang, Jawa Barat. Kini kecelakaan maut kembali terjadi
bus menabrak sejumlah pengendara sepeda motor dan akhirnya menghantam rumah warga di Dusun Paripurna, Desa Payung Sari. Kabar terakhir, 4 orang meninggal dunia dan 48 orang lainnya dirawat secara intensif di fasilitas kesehatan terdekat. Dan inilah suasana Sabtu sore 21 Mei 2022. Halo, Gusti Nu Agung. Halo. Halo, Gusti Nu Agung. Halo. Halo, Allahu Akbar. Gusti Nu Agung. Halo. Sampai saat ini proses hukum terkait peristiwa ini masih terus bergulir. Sopir yang mengendarai bus pariwisata tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengantuk hingga dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu. Tapi belum dapat dipastikan apakah sabu ini digunakan ketika hari H kejadian atau beberapa hari sebelum kejadian. Ini pun masih terus diselidiki oleh tim kepolisian. Fakta lainnya yang berhasil kami temukan adalah ternyata pemirsa, sopir yang mengendarai bus pariwisata tersebut ini bukan merupakan sopir utama tapi merupakan kernet dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Berbagai macam faktor berkaitan dengan kecelakaan mulai dari human error, sarana pendukung dan infrastruktur harus menjadi perhatian kita bersama untuk meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.